Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma ba'd. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam dengan penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dari kitabnya Khulasatul Kalam. Kita masuk pada hadis tentang apa? Istiqbalul qiblah. Bab istiqbal al-qiblah. Pekan lalu atau pertemuan lalu kita menyelesaikan dari pembahasan al-adhan wal iqamah, dan hadis terakhir dari adhan dan iqamah adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila engkau mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka bacalah sesuai dengan apa yang dia baca. Dan malam ini kita lanjut pada bab istiqbalil qiblah, bab menghadap kiblat di dalam salat. Ini bab istiqbalil qiblah, menghadap kiblat. Penulis rahimahullahu taala mengatakan al-hadis al-khamis wa sittun, hadis yang ke 60 berapa? 65. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li Muslimin ghayra annahu la yusalli 'alayha al-maktubah wa lil Bukhari illa al-fara'idah. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yusabbihu ala dhahri rahilati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbih. Makna yusabbih ay yatanaffal, yani salat nafilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu, yani salat sunnah, ala dhahri rahilati, di atas punggung kendaraannya. Jadi apa? Salatnya di atas apa? Di atas kendaraannya. Rahilah di sini adalah di atas untanya. Nabi sedang mengendarai unta dan Nabi apa? Salat di atasnya. Haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'si. Nabi SAW salat sunnah di atas kendaraannya, di atas untanya, dan beliau menghadap mengikuti arahnya unta. Kemana arahnya dia berjalan, maka Nabi menghadapnya pun mengikutinya. Yumi'u bi ra'si, dan Nabi SAW ya mengisyaratkan dengan kepalanya, karena nggak bisa rukuk dan sujudnya sebagaimana kita salat. Nah, ketika sedang salat sambil apa? Duduk. Yumi'u bi ra'si. Ketika rukuk maka kita merendahkan kepala kita. Sujud maka lebih rendah lagi. Qala wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi. Yani salat di atas kendaraannya, salat di atas rahilahnya, di atas untanya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, kana yutiru ala ba'iri,
Nabi SAW sholat witir di atas unta. Jadi sholat witir di atas kendaraan untanya. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, dan Nabi SAW melaksanakan sholat itu ya bukan sholat wajib, bukan sholat wajib. Walil Bukhari illa al-fara'id, Nabi melaksanakan sholat tersebut selain sholat fardhah. Jadi sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW di atas kendaraan unta tersebut pada saat mengendarai unta adalah sholat apa? Sholat sunnah. Baik itu sunnah-sunnah na'am yang lainnya atau sunnah witir. Dalam riwayat tadi disebutkan adalah kana yutiru ala ba'iri, sholat sunnah witir. Nah, di sini al-muallif rahimahullah, penulis, membawakan hadis ini di awal bab istiqbal qiblah. Karena ini berkaitan dengan menghadap kiblat, berkaitan dengan sholat, kemana kita mengarahkan wajah kita. Ya, Syekh rahimahullah menyebutkan fihi masail. Dalam hadis ini beliau membawakan dua permasalahan penting. Al-ula, yang pertama, jawazu salatin nafilah fis safar ala rahilah bi khilafil fardhi. Kata Syekh rahimahullah, bolehnya salat nafilah, bolehnya salat sunnah di safar, ketika kita sedang safar, ala rahilah, di atas kendaraan kita, bi khilafil fardhi, ya, berbeda dengan salat fardu, salat wajib. Fala tajuzu illa bi darurah, tidak boleh ya kita salat fardu di atas kendaraan kita kecuali ada sebab darurat, ya, kaharabin min aduwin wasailin, seperti kita sedang kabur, lari dari musuh, ada yang mengejar, atau ketika memang sedang ada musibah, baik itu musibah banjir dan lain sebagainya, ya. Jadi disebutkan oleh penulis rahimahullah. Tsaniyah, yang kedua, annal ima'a yaqumu maqam ar-ruku' was sujud, bahwa ketika kita menundukkan kepala, ini adalah sebagai ganti dari ruku' dan sujud kita. Wa anna qiblatal musalli wijhatuhu allati yaqsidu fala yalzamu al-inhiraf nahwal qiblah, bahwa kiblatnya orang yang sedang sholat adalah di hadapannya. Artinya ketika dia menghadap kemana, itulah kiblat dia, maka tidak mengharuskan dia untuk berpaling dari kiblatnya. Jadi ini tadi berkaitan dengan orang yang sedang safar, dia berada di atas kendaraannya melaksanakan sholat sunnah, maka kiblat dia adalah mengikuti arah kendaraan itu pergi kemana, ya, tidak mengharuskan dia mencari kiblat ke arah mana, ke Ka'bah, ya, maka kemana arah kendaraan itu berjalan, maka itulah kiblat dia. Ini dalam sholat apa? Sholat sunnah, sholat nafilah. Kemudian pada hadis ini ada beberapa tambahan. Yang pertama, bahwa bolehnya salat, ya, salat sunnah tadi atau salat tadi di atas kendaraan itu adalah karena an yakuna fi safar, pada saat sedang safar. Taib. Kalau sedang dalam keadaan mukim, bagaimana? Sedang dalam keadaan mukim, apakah boleh kita sholat di atas kendaraan kita? Maka jawabannya, sebagian ulama mengatakan tajuzu shalah 'ala ar-rahilah fil hadar idza kana mustaqbilal qiblah. Pada saat kita sedang mukim, bukan safar, maka boleh kita sholat di atas kendaraan kita dengan catatan mustaqbilal qiblah. Kendaraan kita itu ngadepnya ke mana? Ke kiblat. Kenapa? Li'anna salatahu nafal jalisan jaizah. Karena hukum asal salat sunnah itu boleh sambil duduk. Nah, berarti kendaraannya bisa menjadi dua macam. Kendaraannya sedang diparkir, berarti parkirnya ngadep ke mana?
barat. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Yang penting ngadapnya kemana? Ke kiblat. Jadi parkir, sholat di atas kendaraan. Mau kendaraan yang motor, boleh. Mobil, kuda, ya, apa-apa. Karena hukum sholat sunnah boleh dengan duduk. Yang kedua adalah, kendaraannya berjalan. Boleh. Yang penting dia ngadapnya ke kiblat. Ini bagi yang mukim. Beda dengan tadi siapa yang musafir tadi. Taib. Yang kedua, an yakuna mutanafilan. Syarat yang kedua, bolehnya sholat di atas kendaraan adalah sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Bukan sholat wajib. Taib. Bagaimana dengan sholat wajib? Ammal faridah. Adapun sholat wajib, fala tusalla ala rahilah illa fi halatain. Adapun sholat wajib, maka tidak boleh sholat di atas kendaraan kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, idza tamakkana minal ityan bikamil syurutiha wa arkaniha. Boleh sholat di atas kendaraan, sholat wajib, dengan syarat yang pertama adalah sholatnya dapat melaksanakan semua syarat dan rukunnya. Artinya ketika sedang sholat wajib tersebut di atas kendaraan, kita bisa melaksanakan syarat dan rukunnya. Kewajiban-kewajiban terpenuhi. Ya, kewajiban-kewajiban terpenuhi. Termasuk apa? Berdiri, ruku, sujud. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, idza lam yatamakkan. Kalau ternyata tidak mampu kita melakukan syarat, rukun dan sebagainya tadi. Bagaimana? Lakinnahu lam yanzil illa ba'da khuruji waqtiha. Tapi kendaraan itu tidak bisa berhenti kecuali selesai lewat waktu sholatnya. Ya, kita tidak bisa mau sholat di mana, kendaraan tidak bisa berhenti. Kalau seandainya kita tidak sholat, maka nanti ketika selesai berhentinya kendaraan tersebut, waktunya sudah apa? Sudah habis. Fa yajuzu lidh-dharurah. Maka boleh seorang sholat karena sebab ada darurat tadi, sebab darurat tadi, ya. Seperti kal khaufi, karena dia takut. Kalau sampai kendaraan ini berhenti, maka kalau tidak ada khauf, ya, rasa takut, karena rasa takut ada musuh atau karena ada macam-macam lah, ya, hewan buas dan sebagainya, tidak bisa dia menyelamatkan dirinya, maka boleh sholat di atas kendaraan, ya. Yang kedua, ada mutamakkunin nuzul, dan tidak bisa berhenti kendaraan itu. Berarti sekarang sholat wajib boleh sholat di atas kendaraan. Yang pertama, kalau kita bisa melaksanakan rukun-rukun dan syaratnya. Taib, tidak bisa melaksanakan rukun dan syaratnya, boleh, ya, boleh sambil duduk. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Waktunya akan habis kalau kita tidak sholat, karena kendaraan tidak berhenti. Contoh, kita naik apa? Naik kereta, naik pesawat. Sekarang kereta ada kemudahan. Naik apa? Sholat di mana? Musholanya. Kalau memang dimudahkan. Kalau tidak bisa, sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Tapi sekarang ada kemudahan. Kereta sudah ada musholanya. Kalau tidak memungkinkan, fattaqullaha mastata'tum. Pesawat. Tidak semua pesawat punya tempat untuk sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Karena kalau kita berhenti nanti ketika turun ternyata sudah lewat waktunya, maka boleh kita sholat di atas apa? Kendaraan tersebut, ya. Taib. Bis termasuk nggak? Kalau memang benar tadi terpenuhi tadi syaratnya tadi, ternyata bis ini nggak berhenti, lewat terus, waktu sholat bablas terus nggak berhenti, ya. Nah, ini memang kalau memang benar demikian. Tapi alhamdulillah sekarang bis-bis berhenti dah. Berhenti bis-bis sekarang. Baik di rest areanya atau di mananya, dia berhenti dia. Alhamdulillah. Taib. Kalau memang benar, contoh malam hari, bis tidak berhenti kecuali jam 7 pagi. Berarti lewat subuh dong. Sholat di bisnya. Sholat di bisnya. Bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan di sana? Taqwa mastata'tum. Tidak mungkin kita berwudu. Ya, kalaupun ada airnya kadang tidak mencukupi bagi yang lainnya, ya, maka fattaqullaha mastata'tum. Tepukkan tangan kita, taib, kemudian kita lakukan tayamum, sholat. Yang penting menjaga apa? Sholatnya. Taib.
Kemudian selanjutnya, bahwa annal witra laisa biwajib. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa salat witir itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan salat witir di atas kendaraan, dan Nabi tidak pernah melakukan salat wajib di atas apa? Kendaraan. Semua yang dilakukan Nabi di atas kendaraannya adalah salat sunnah, termasuk salat witir. Ya. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadis as-sadis wa sittun. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-66 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Bainama an-nasu bi Quba fi salati subhi." Pada saat para sahabat mereka sedang salat subuh di Masjid Quba. Ija'ahum atin. Ada seorang datang ke sana. Ada seorang datang ke sana, ke Masjid Quba. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah Qur'an." Sesungguhnya malam tadi telah turun Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah turun wahyu, telah turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad umira an yastaqbilal qiblah fastaqbaluha. Dan diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbaluha, maka menghadaplah kalian ke kiblat. Wa kanat wujuhum ila Syam. Padahal saat itu mereka sedang menghadap ke mana? Ke arah Syam, ke Baitul Maqdis. Fastadaru ila al-Ka'bah. Mereka pun berputar mengarah ke mana? Ke kiblat, ke Ka'bah. Ini hadis tentang berkaitan perubahan kiblat yang tadinya adalah menghadap ke Syam, menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat Allah tabaraka wa taala dan diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Syekh mengatakan fihi masail, ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-qiblatu awal al-hijrah ila Baitul Maqdis. Itu kiblat yang pertama kali adalah menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Thumma surifat ila al-Ka'bah. Kemudian diperintahkan untuk merubah ke arah Ka'bah. Wastaqarrat 'alaiha, dan sampai wafatnya Nabi SAW kiblat tidak berubah lagi. Berarti tidak ada perubahan kiblat sampai hari kiamat. Kiblatnya adalah kemana? Kemana? Ke barat. Kemana? Ke Ka'bah. Kiblat kita ke Ka'bah. Tayyib. Bukan ke Saudi. Ke Ka'bah maksudnya. Kiblat kita ke Ka'bah. Tayyib. Ats-tsaniyah, yang kedua, anna man shalla ila jihah thumma tabayyana lahu al-khata' athna as-salah istadara. Bahwa orang yang salat mengarah kepada satu arah, thumma tabayyan lahu al-khata', kemudian pada saat dia sedang salat ternyata salah arah dia, istadara, hendaknya dia berputar ke arah kiblat tersebut. Walam yaqta' salatah, tanpa dia keluar dari salat. Tanpa dia keluar dari salat. Dari mana dia tahu? Mungkin dia sedang salat, ternyata salah arahnya. Ada temannya datang, "Wih, salah wih," gitu. Udah tahu masjid ini arahnya ke sana, tapi dia malah ke sana. Kemarin kayaknya ada video gitu ya. Sempat ada yang nyebar video kiblatnya kemana, dia arahnya kemana. Wallahualam. Itu apa benar apa cuma mainan ya? Ini tidak boleh kalau buat mainan. Qal istadara, maka dia harus mengubah arahnya.
menuju kiblat. Walam yaqta' salatahu, tanpa dia keluar dari salat. Wa in kana faragha minna fahiya sahihatun idza kana qad taharraha. Kalau ternyata dia tahu kiblatnya itu salah dan dia selesai salatnya dan dia sudah berusaha mencari tahu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ya, contoh kita berada di satu tempat, kita cari orang nggak nemu, mau nanya ahlul qarya, penduduk desa tersebut atau daerah tersebut, nggak ada orang. Kita cari orang, nggak nemu juga, mau nanya kiblat kemana. Kita buka di apa namanya, di map atau di mana lah ya, nggak nemu juga, nggak paham, nggak ada sinyal seumpama. Udahlah, bismillah, matahari juga mendung, nggak kelihatan kemana, sudah bismillah saja. Sudah berusaha, sholat, ternyata lagi sholat ada yang lewat, salah, hadapnya ke sana, ya sudah, kita langsung mengubah arah kita. Tapi ternyata tidak jumpa dengan orang juga, baru selesai sholat, kemudian ketemu orang, ya, ternyata arah kiblatnya ke tempat yang lain, maka sholat kita sahih karena kita sudah berusaha. Kemudian as-salisah, yang ketiga, annal amala fi shalah la yukhilluha walau kathura idza kana li maslahatiha, bahwa gerakan-gerakan dalam salat, ya, kadang itu tidak merusak salat kita, tidak apa? Membatalkan salat kita. Walau kathura, meskipun banyak gerakan itu. Idza kana li maslahatiha, kalau memang ada kemaslahatan. Ya tadi, masalahnya kita untuk merubah apa? Arah kiblat. Butuh kita bergerak. Maka ini tidak mengapa. Ini banyak disebutkan dalam riwayat Nabi SAW. Ya, nanti kita akan baca di antaranya. Maka ini berkaitan dengan kiblah. Kemudian beberapa tambahan bahwa kiblat yang awalnya adalah ke Baitul Maqdis, Nabi salat mengarah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ai sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 16 syahran. Nabi pernah salat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Thumma umira bit tahawul. Kemudian Nabi diperintahkan untuk merubah kiblatnya ke arah Ka'bah, dan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Pada saat itu sebagian sahabat merasa sedih. Bagaimana dengan sholat kami yang sudah selama 16 bulan itu? Berarti jangan-jangan batal, jangan-jangan sia-sia. Tapi Allah turunkan bahwa Allah turunkan ayatnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang sudah kalian lakukan. Kemudian juga diantaranya faedah di sini bahwa thubutin naskhi fi syariah, bolehnya ada penghapusan hukum syar'i di dalam agama. Ini disebut dengan nasikh dan mansukh. Adanya penghapus dan adanya yang dihapus. Contoh tadi adalah apa? Salat mengarah Baitul Maqdis. Maka hukum salat mengarah Baitul Maqdis mansukh, terhapus. Ya, dengan apa? Hukum yang terbaru, yaitu perintah untuk mengarah ke Ka'bah. Dan ini ya diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kaum Yahudi, mereka tidak percaya adanya nasikh dan mansukh. Begitu juga sebagian dari kaum Mu'tazilah, mereka tidak percaya adanya nasikh dan mansukh. Dan ini banyak terjadi di dalam syariat. Dalam hadis Nabi SAW, contohnya Nabi mengatakan, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahilah, maka berziarahlah. Ya, jadi dulu dilarang oleh Nabi, kemudian dihapus oleh Nabi, berubah menjadi apa? Jadi boleh. Contoh dulu, boleh nikah apa? Nikah mut'ah. Boleh nikah mut'ah. Kemudian dihapus oleh Nabi SAW, menjadi haram ila yaumil qiyamah. Ya, jadi haram ila yaumil qiyamah. Ini dibenarkan adanya nasikh dan mansukh
di dalam syariat. Termasuk tadi masalah Baitul Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Kemudian fihi qabul khabaril wahid ats-thiqah fi umurid diyanat. Boleh menerima satu kabar yang dibawa oleh seorang yang thiqah, orang yang terpercaya. Jadi dalam agama kita, kalau ada datang seorang yang membawa satu berita, ya, meskipun dia seorang diri, tapi dia orang yang thiqah, orang yang terpercaya, maka boleh diterima. Boleh diterima. Contoh tadi, Ibnu Umar mengatakan, ya, qala ijja'ahum atin. Datang seorang ke Masjid Kuba untuk memberitahu para sahabat. Seorang, sahabat semuanya menerima. Nggak bertanya lagi, ya, siapa? Beritanya siapa saja membawa? Berapa orang? Minimal sekian orang? Tidak. Maka ini yang disebut dalam ilmu hadis adanya apa? Khabarul wahid, ay hadis ahad. Hadis ahad. Hadis sampainya kepada kita dari Nabi SAW itu melalui dua jalur utama. Jalur yang pertama adalah jalur mutawatir. Rawi-rawinya berjumlah banyak sekali. Setiap generasi membawa berita tersebut sampai ke generasi dengan jumlah yang banyak, sampai kepada kita. Yang mustahil mereka itu sepakat untuk berdusta. Ini disebut apa? Mutawatir. Mutawatir. Yang kedua melalui jalur ahad. Jumlahnya tidak sampai mutawatir. Jalur ahad ini terbagi menjadi 3. Ada jalur masyhur, ya, ada jalur aziz, ada jalur gharib. Kalau jalur masyhur sebutkan oleh para ulama, ya, minimal jumlahnya 3 orang. Jadi kabar tersebut yang datang dari Nabi dibawa oleh 3 orang minimal. Kemudian yang kedua aziz, minimal dibawa oleh 2 rawi. Kemudian yang ketiga adalah gharib, minimal dibawa oleh seorang rawi. Dan semua ini, kalau rawi-rawinya thiqah, maka hadisnya sah. Hadisnya sah. Baik itu berkenaan dengan akidah, atau berkenaan dengan ibadah, atau berkenaan dengan hukum syar'i, semua diterima. Itu ahli sunnah ahli hadis. Adapun ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lain-lainnya, mereka mengatakan kalau urusan hukum syar'i halal wal haram, nggak apa-apa, kami terima dari hadis jalur ahad. Rawinya cuma 3, rawinya 2, atau rawinya 1. Tapi urusan akidah kami tidak akan terima kecuali dari jalur mutawatir. Lebih banyak. Pembagian ini pembagian yang bid'ah. Ulama hadis dari zaman dahulu, mereka semua menerima yang datang kepada mereka, baik itu diriwayatkan dengan jalur yang banyak, rawi-rawi yang banyak, ya, atau rawinya sedikit, selama itu sahih, selama mereka orang terpercaya, maka itu diterima. Ya, ini tentang masalah khabar ahad. Tapi syaratnya tadi apa? Thiqah. Thiqah. Nah, hari ini beda dengan zaman dulu. Maksudnya apa? Meskipun hari ini kadang 10 orang pun, ya mungkin bisa saja mereka apa? Sepakat dusta. Ya, tapi urusan agama tidak bisa. Mereka mau berdusta meskipun ini agama dari jalur 1 rawi, taib, kalau mereka thiqah, ini yang lebih terima. Ya, ini yang lebih terima. Maka ulama-ulama hadis, mereka orang yang paling teliti di dalam menerima riwayat. Mereka tidak sembarangan. Ketika mereka menerima satu riwayat dan mereka benar-benar, ya, sudah mengoreksi, sudah berhati-hati yang sampai kepada kita. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ulama hadis ini adalah hurrasus syariah. Mereka ini adalah penjaga-penjaga syariat. Kalau seandainya, ya, para ulama hadis ini mereka tidak benar-benar ihtimam kepada hadis, maka ahlul bid'ah, para pendusta, mereka akan membawa sekian banyak hadis-hadis palsu. Makanya yang paling ditakuti oleh ahlul bid'ah adalah ulama hadis. Karena mereka akan membongkar bid'ah-bid'ah mereka. Karena sumber dari bid'ah-bid'ah mereka adalah hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Nah, ulama-ulama hadis ini yang paling ditakuti oleh mereka. Ya. Makanya, ya, para ulama mengatakan ulama hadis ini adalah hurras, penjaga syariat.
Ya. Nah, siapa yang paling ihtimam kepada hadis? Ahli sunnah. Paling perhatian kepada hadis. Paling hati-hati dalam menerima kabar hadis. Tidak seperti ahli bidah, asal qala Rasulullah, maka apa? Hadis Nabi nih, sahih nih. Ya. Sampai-sampai mereka pun buat hadis-hadis apa? Palsu. Hadis-hadis palsu. Kemudian selanjutnya, hadis ini menunjukkan apa? Quwwatus istijabati sahabah li amrillahi wa rasulih wa musara'atin fi dzalik. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat, mereka orang yang bersegera di dalam memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Mereka orang yang segera dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Buktinya tadi, ada perintah untuk tahwil kiblat, merubah kiblat, langsung mereka laksanakan. Langsung mereka laksanakan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Inni laqaimun aski Abu Talha." Kata Anas bin Malik, aku pernah berdiri untuk menuangkan minuman khamar kepada Abu Talha. Karena minuman khamar adalah minuman yang biasa, seperti kita minum es teh jumbo mungkin hari ini. Zaman dulu. Itu minuman yang biasa di kalangan orang-orang Arab. Kata Anas bin Malik, "Inilah qaimun aski Abu Talha wa fulan wa fulan." Aku biasa menuangkan minuman khamar kepada Abu Talha, kepada fulan dan fulan dan fulan, dituangkan. Ija'ahu rajulun faqal. Pada saat kami sedang menuangkan khamar, ya, maka datanglah seorang kepada kami. Faqal. Kemudian orang ini mengatakan, "Wahal balaghakumul khabar?" Fulan, sudahkah sampai kabar kepada kalian? Faqalu, "Wa ma dzak?" Maka kami semua mengatakan, "Kabar apa? Kabar apa?" Qala, maka orang ini mengatakan, "Hurrimatil khamar." Khamar telah diharamkan, gitu ya kan? Nih lagi pegang nih semua nih. Ya enggak? Hurrimatil khamar. Ya subhanallah. Qalu. Maka orang-orang yang duduk semua megang khamar tadi mengatakan, "Ahrik hadhil qilal ya Anas." Wahai Anas, buang, tumpahin semua khamar-khamar yang ada di bejana ini. Eman nih. Enggak. Eman nih. Enggak ada sahabat. Subhanallah. Enggak ada, sudah tuangin semua ini, pecahin semuanya. Qala fama sa'alu anha, kata Anas, fama sa'alu anha wala raja'uha ba'da khabar rajul. Tidak ada satupun orang di antara kami yang bertanya balik, benar enggak berita ente? Enggak ada, sudah langsung tuangkan semuanya. Beda iman kita sama iman sahabat. Beda. Kita kadang masih ada imannya nih. Bukan imannya, iman ini. Ini sahabat beda. Di situ menunjukkan quwwatus istijabah wa musara'ah. Bagaimana sahabat begitu cepat dalam menerima perintah dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak heran kalau mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Sehingga disebutkan oleh Anas, pada saat itu kota Madinah menjadi apa? Banjir khamar. Banjir khamar. Kota Madinah. Karena sudah ayat turun, sahabat sudah langsung pecahkan semua bejana, pecahkan semua apa istilahnya? Apa istilahnya? Kalau kita guci itu apa namanya? Gentong-gentongnya ya, pecahkan semuanya. Maka di situ juga sebagian ulama mengatakan bahwa khamar itu haram tapi tidak najis. Karena kalau seandainya najis, tidak mungkin dibuang sembarangan. Sebagian ulama katakan demikian. Dari pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang kuat yang kita pilih. Sehingga khamar haram tapi khamar tidak najis. Sehingga di situ dikiaskan oleh sebagian ulama bahwa apa yang biasanya dipakai di minyak wangi itu? Alkohol. Alkohol haram tapi dia tidak najis. Sehingga boleh bagi sebagian ulama seorang menggunakan utur, minyak wangi yang bercampur dengan apa? Alkohol. Ya, wallahu a'lam ini. Kemudian hadis selanjutnya. Al-hadis as-sabi' was-sittun. Hadis yang ke-67. An Anas bin Sirin radhiyallahu anhu qala: Istaqbalna Anasan hina qadima min asy-Syam. Istaqbalna Anasan hina qadima min asy-Syam. Falaqinahu bi'ain at-tamr. Fara'aituhu yusalli 'ala himarin wa wajhuhu min dhal janibi. يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة
faqal laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu lam af'alhu. Hadis dari Anas bin Sirin radhiyallahu anhu, ia berkata, istaqbalna Anasan hina qadima min asy-Syam. Anas bin Sirin ya bercerita, kata beliau, istaqbalna Anasan, kami menyambut ya kedatangan Anas. Anas siapa ini? Bin Malik. Yang cerita Anas bin Sirin, yang datang Anas bin Malik. Istaqbalna Anasan hina qadima Syam. Kami menyambut Anas bin Malik pada saat beliau datang ke negeri Syam. Falaqinahu bi'aini tamar. Kami berjumpa dengannya, ya, menyambutnya di sebuah tempat yang dikenal dengan Ain Tamar. Sebuah daerah disebut dengan Ain Tamar. Ain Tamar disebutkan adalah tariqul Iraq mimma yali Syam. Ini sebuah tempat perbatasan antara Irak dan Syam, antara Irak dan Syam. Qala fara'aitu yusalli ala himar. Ketika kami menyambut, aku melihat ya Anas bin Malik salat di atas kendaraan himarnya. Apa himar? Keledainya. Wa wajhu min dha al-janib an yasaril qiblah. Dan wajahnya ya sebelah kirinya kiblah. Faqultu ra'aituka tusalli li ghairil qiblah. Maka Anas bin Sirin bertanya, wahai Anas, ya, aku melihat engkau salat dan engkau tidak menghadap ke kiblah. Faqal laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu lam af'alhu. Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, aku tidak akan melakukannya. Ya, aku tidak akan melakukannya. Hadis ini berkenaan dengan masalah istiqbal kiblah, yaitu menghadap kiblah. Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan jawazu salatin nafli ala rahilah, bolehnya salat sunnah di atas kendaraan. Wa anna qiblatal musalli ala rahilah wijhatuhu, dan kiblatnya orang yang salat di atas kendaraan adalah mengikuti kendaraannya. Mengikuti apa? Kendaraannya. Jadi kemana arah kendaraannya tadi, maka dia apa? Dia mengikutinya. Kemudian berarti menunjukkan Anas bin Malik sedang apa? Safar. Sedang safar. Karena dari Madinah ke Syam. Kemudian jawazus shalah 'alal himar. Hukumnya boleh salat di atas keledai. Hukumnya boleh salat di atas apa? Keledai. Keledai itu, ini keledai tunggang ya, bukan keledai apa? Bukan keledai lepas, bukan keledai apa? Liar. Keledai yang ditunggangi ini hukumnya halal apa haram? Dagingnya haram, haram. Himar dagingnya haram karena ini adalah himaru ahli. Himar yang dijadikan tunggangan. Hukumnya haram. Beda dengan himar wash. Ya, keledai yang bebas, keledai yang apa namanya? Liar, maka hukumnya halal. Nah, hukumnya haram. Beda tadi dengan onta. Nabi sholat sunnah di atas onta. Onta hukumnya apa? Halal. Ini hukumnya haram. Qal jawazu shalah 'alal himar. Maka hukumnya sah dan boleh sholat di atas kendaraan himar, keledai. Waqad bawwaba 'alaihi al-Bukhari babu sholati tatawwu 'alal himar. Bahkan Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya bab ya salat sunnah di atas kendaraan himar. Bolehnya salat sunnah di atas keledai. Di atas keledai. Taib. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan al-hamir fiha khilaf. Kata Ibnu Taimiyah, ulama berbeda pendapat tentang hukum hamir, tentang hukum apa? Keledai. Maksudnya bukan hukum dimakannya, tapi hukum hukum sholat atau hukum kulitnya tadi. Hukum apa ini? Apa istilahnya? Badannya tadi. Taib. Hal hiya tahirah aw najisah? Maskukun fiha. Apakah badannya himar ini, badannya keledai ini suci atau badannya ini apa? Najis.
Ini terjadi khilaf di antara ulama. Was-sahih, kata Ibnu Taimiyah, was-sahih alladzi la raiba fi anna sya'raha tahirun. Himar hukumnya haram dimakan. Himar apa tadi? Kalau dia apa? Tunggangan. Tapi sya'raha tahir, bulunya suci. Bulunya apa? Suci. Id qad bayyana anna sya'ra al-kalbi tahir. Dan kami pernah jelaskan, kata Ibnu Taimiyah, anjing haram. Tapi hukum apa namanya tadi? Hukum bulunya anjing ini adalah suci. Anjing haram, liurnya najis. Baik. Tapi apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa badannya anjing suci. Tadi apa namanya? Bulunya. Termasuk adalah bulunya apa? Himar. Qala fasya'rul himar aula. Maka kalau anjing saja, ya, kami mengatakan bahwa bulunya itu suci, apalagi bulunya apa? Bulunya himar. Dan Nabi sering naik himar. Tidak mungkin Nabi naik kendaraan yang itu hukumnya apa? Najis, tidak mungkin. Tetapi tadi, ya, hukum makan dagingnya saja. Tayyib, sekarang bagaimana dengan kotorannya? Kotoran himar. Qala thumma dzakara, kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa yang najis dari himar itu adalah huwa bauluhu wa nahwu. Yani yang najis dari himar itu adalah kencing dan kotorannya. Kencing dan apa? Kotorannya. Jadi kalau terkena kencing dan kotorannya berarti apa? Najis. Karena memang kaidahnya adalah kullu hayawan yukal lahmuhu, setiap hayawan, setiap hewan yang dagingnya halal dimakan, maka baul, kotoran dan pipisnya itu apa? Suci. Tapi setiap hewan yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya apa? Najis. Katanya najis. Ini bukan urusan apa? Urusan jijik-jijikan, bukan. Tapi urusan hukum syari'nya. Suci apa najis, ya? Suci apa? Najis. Antum mau ke sini ternyata kena percikan kambing, pipis. Najis apa tahir? Najis apa suci? Suci. Karena kambing halal. Bahkan sholat di kandangnya kambing boleh tak? Boleh. Ya. Wah, kata. Kemudian selanjutnya azan? Belum. Azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwa Anas bin Malik sholat sunnah di atas kendaraannya apa? Keledai, himar. Dan Anas mengatakan, laula anni ra'aitu Rasulullah yaf'alu lam af'al. Kalau bukan karena aku pernah melihat Nabi mengerjakannya, aku tidak akan apa? Mengerjakannya. Ini maksudnya apa? Di sini maksud ucapan Anas, ai innama huwa raji'un ila salatin Nabi 'ala rahilah. Maksud Anas itu adalah tentang salat Nabi di atas kendaraan. La 'ala salatihi 'alal himar. Bukan salat Nabi di atas himar. Jadi lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam shalla 'alal himar. Tidak pernah dinukil bahwa Nabi pernah sholat di atas apa? Himar. Tapi Nabi sholatnya di atas ba'ir, di atas unta. Berarti ucapan Anas tersebut, aku pernah melihat Nabi sholat di atas kendaraan, ya, bukan di atas apa? Unta. Jadi yang dicontoh Anas itu Nabi sholat di atas kendaraan, ya, Nabi sholat di atas kendaraan. Maka hukum sholatnya Anas pun sah. Kenapa? Tadi kita sebutkan bahwa himar itu tidak apa? Tidak najis. Badannya atau apa? Bulunya tidak najis. Kemudian pada hadis ini fihi talaqqil asyakh wastiqbalihim kama fa'ala haula ma'anas. Anjuran untuk menyambut kedatangan, ya, syekh atau orang alim dan memuliakannya, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Syam
ketika kedatangan Anas ibn Malik. Tapi tidak wudhu dalam menyambutnya. Tidak ada pakai rebana. Ya, tidak ada pakai rebana. Ya. Nyambut, memuliakan sesuai dengan sesuai dengan kadarnya. Tidak wudhu dalam penyambutannya. Kemudian fihi masyru'iyatul iqtida' bihi fi af'alihi wa aqwalihi. Anjuran untuk senantiasa iqtida', meneladani Nabi SAW dalam ucapan dan perbuatan. Anas melihat Nabi salat di atas kendaraan, Anas pun salat di atas kendaraan. Ya, Ibnu Umar melihat Nabi SAW melakukan salat di atas kendaraan, Ibnu Umar pun melakukan yang sama. Jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Baik, cukup insyaallah. Kalau ada yang ditanyakan, ada pertanyaan dari Putri? Silakan. Kalau seandainya tidak memungkinkan karena airnya biasanya terbatas, maka cukup antum tayamum. Cukup tayamum. Ya, karena kadang airnya memang tidak memungkinkan dan tempatnya sangat sempit. Tidak memungkinkan juga, khawatir percikan najis di mana-mana karena orang biasanya ya tidak menjaga hal itu. Maka cukup tayamum, tidak masalah. Ya, insyaallah. Termasuk di pesawat. Pesawat perjalanan yang jauh, kalau semua penduduk pesawat itu, penghuni pesawat itu menggunakannya untuk wudu, mungkin habis apa enggak? Habis itu. Ya, maka gunakan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Sudah cukup. Seperti itu. Tapi kalau kereta, bisa enggak kereta? Ada kemungkinan bisa, karena kereta banyak kamar mandinya dan lebih luas kereta. Ada kelonggaran. Jadi kalau tidak memungkinkan juga tidak mengapa. Boleh seorang tuh bertayamum tadi. Ya. Dan kalau seandainya bisa dia sholat di jamak sebelum dia naik ya kendaraan, maka itu lebih bagus. Kalau seandainya dia bisa menjamaknya, sehingga ketika di atas kendaraan dia sudah tenang, tidak mikir lagi. Atau kalau seandainya bisa turun sebelum waktunya habis, ya, kemudian di jamak takhir, maka dia boleh jamak takhir. Seperti itu ya. Saya berangkat ke Jakarta naik bis dari sini setengah 6 apa? Maghrib. Belum maghrib kan? Nanti istirahat di pertengahan itu jam 11. Ya. Nah itu baiknya sholat di kendaraan atau di akhir? Tapi kalau seandainya ada waktu pada saat antum sholat tadi, maka di jamak takhir. Ada waktu enggak? Itu cukup enggak? Ya, sekitar jam 10, jam 11. Cukup enggak untuk sholat sama makan malam? Cukup. Dan insya Allah enggak ditinggal antum. Rugi kalau bisa tinggal antum. Ya, insya Allah cukup lah. Jadi ketika turun, ana biasa lakukan demikian. Ketika turun di rest area, orang lain makan, ana pergi sholat dulu. Beri sholat dulu. Setelah itu baru kita makan. Jadi kalau memang masih memungkinkan. Kalau enggak, antum makan, ada masalah. Ternyata antum ambil wudu, tayyib, mau sholat enggak memungkinkan, ya sudah, sholatnya di mana? Di bis. Ya, seperti itu insya Allah. Cukup? Fadhal. Binatang seperti sekitar kita yang garis-garis seperti tikus sama kucing itu kan haram. Dan kotorannya apakah juga? Masya Allah. Sahih. Kalau kucing disebutkan Nabi tawafin, dia suka keliling di sekitar kita. Ya. Mungkin masih ringan. Kalau tikus ini mau dikeliling tikus? Mau. Lah. Sekarang orang rawat tikus, tapi yang nggak tahu apa namanya. Itu bentuk tikus nggak? Tapi najis, termasuk najis. Tapi bulunya tidak. Tapi kalau kotorannya najis, ya. Wah, kata Allah alam. Karena termasuk hewan yang layukal, ya, tidak dimakan. Nah, tapi tentu itu yu'fa atau lebih ringan, kenajisannya lebih ringan. Tapi tetap hukumnya najis. Ya. Cukup? Dah. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan
dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.